Guys, di sini gue akan kasih tau lo gimana cara gue untuk riset hashtag satu per satu. Gue akan praktekin langsung di depan lo semua. Stay tune dan nonton terus sampai habis setelah intro berikut. Welcome back di channel gue. Di sini kita akan ngebahas gimana cara untuk riset hashtag satu persatu ala gue ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue karena gue akan sharing video mingguan mengenai optimasi Instagram. Dan buat lo yang mau tips harian, itu lo bisa pantengin IG gue di ivananwar.id. Oke, jadi langsung aja kita belajar gimana cara gue untuk riset hashtag di laptop gue langsung. Oke, ini adalah tampilan dashboard aplikasi Hashstatic yang saya gunakan untuk analisa atau riset hashtag saya. Buat yang lo belum tahu tuh belum pernah coba, silahkan coba aja. Ini fully recommended sih kalau gue, karena gue sendiri pribadi pakai aplikasi ini. Ini ada versi gratis dan ada versi berbayar. Link ada di deskripsi di bawah ya, silahkan diklik aja. Versi berbayarnya lo bisa dapetin riset DAPC, udah include. Jadi lo bisa riset untuk size hashtagnya ke DAPC-nya, dimana di tempat lain DAPC itu merupakan fitur premium. Tapi kalau di untuk berbayar, ini harganya $9,99, kurang lebih ya Rp150.000 lah per bulan. Menurut gue worth it banget, karena gue sendiri pribadi pakai dan lumayan bisa increase performance atau impression menggunakan hashtag. Oke, sekarang gimana sih caranya gue riset hashtag? Gue akan kasih tau dan praktekin langsung gimana cara gue riset hashtag. Pertama gue masuk ke menu ini, search hashtag, gue klik search. Di sini gue mencari apa sih kata kunci utama yang biasa dicari orang saat mau mengunjungi atau menemukan gue gitu. Di sini lo ketikin keywordnya atau mungkin hashtag yang lo mau cari. Misalnya gue ketikin bisnis online. Di sini ketikin jumlah like yang biasa lo dapet di akun lo. Kalau di gue biasanya gue dapat kurang lebih 200 like setiap post. Dan di sini ada beberapa pilihan sih. Kalau gue pribadi, gue biasanya suka pakai yang ini. Oke, dan total post ladder itu apa? Kalau lo belum tahu, lo bisa cek di video gue sebelumnya mengenai Hashstatic ini. Linknya ada di pojok kanan atas ya. Kemudian ini gue pilih yang ini dan kemudian search, turun ke bawah. Nah, dia mulai menampilkan nih hashtag yang direkomend berdasarkan si bisnis online ini. Yang direkomend apa aja. Di sini terpisah menjadi 3 bagian, 0 sampai 50, 50 sampai 100, dan 100 sampai 500. Ini berdasarkan ukuran si hashtagnya ya. Kalau misalnya akun lo itu di bawah 1000 atau di bawah 10.000, lo mendingan pakai apa? Ini ada panduannya. Ini biasanya panduan yang gue pakai untuk mencari ukuran hashtag ya sesuai dengan akun kita. Misalnya gini, follower lo di bawah 1000. Jadi biasanya utamakan lo menggunakan hashtag yang kurang lebih di 50.000. Di bawah 50.000. Kemudian lo followernya ada 1000 sampai 10.000. Utamakan lo menggunakan hashtag dari 50.000 sampai 500.000. Dan apabila lo followernya di atas 10.000, ya lo bisa pakai hashtag yang gede yang ukurannya mungkin di atas 500.000. Nah, di sini gue akan kasih contoh buat akun-akun yang di bawah 1000 ya. Berarti gue akan menggunakan hashtag yang di bawah 50.000. Oke, berarti ada di tab sini di bawah 50.000. Lo bisa cari di sini ada yang kuning, ada yang merah. Apa artinya kalau yang kuning itu? Di sini udah ada keterangannya sih. Red itu apa, orange itu apa, dan green itu apa. Jadi kalau green itu kemungkinan besar akan mudah buat lo untuk nge-ranking. Dan kalau misalnya orange itu kemungkinan sedang lah bisa ranking, tapi masih ada kemungkinan 50-50. Dan kalau red ini udah pasti, udah jelas banget susah buat lo untuk ranking. Lo mau pakai silakan, boleh juga dites ya. Biasanya gue cari itu berdasarkan apa? Pertama gue biasanya berdasarkan minimum like. Oke, karena like gue biasanya 200 secara logika. Kalau misalnya yang hashtag ini yang punya like-nya lebih atau di bawah dari 200, berarti di bawah dari yang biasa gue achieve, itu kemungkinan besar akan lebih mudah buat gue untuk ranking di hashtag tersebut. Setelah lo mencari dari minimum like, lo bisa cek juga berdasarkan daily post. Daily post ini biasa disebut dengan DAPC. DAPC itu apa? DAPC itu daily average post count. Jadi ada berapa post yang diposting ke dalam hashtag ini setiap harinya.
Misalnya gini, kalau lo masuk ke Instagram itu selalu ada yang namanya top post dan ada yang namanya recent post, ya kan? Kalau misalnya asumsi lo pasti akan pertama kali lo akan masuk ke recent post ini. Kalau misalnya lo menggunakan katakanlah si bisnis online ini, dia punya di APC ada 200 dalam sehari. Kita buka kalkulator, 200. Masa produktif orang konten atau biasanya posting itu biasanya di 12 jam. Berarti kurang lebih ada 16 post dalam 1 jam. Lo bayangin gini, kalau misalnya lo posting menggunakan bisnis online, di menit pertama lo akan masuk sini. Tapi dalam waktu 1 jam, karena ada 16 orang, 16 post yang masuk ke hashtag ini, otomatis kalau ada yang posting lo akan kegeser ke sini. Berikutnya ada yang posting lo kegeser ke sini. Terus sampai bawah. Jadi kesempatan lo untuk kelihatan itu, kalau 16 berarti lo akan dalam 1 jam berarti lo akan ada di posisi ke-16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo akan berada di posisi ini. Itu hanya dalam 1 jam pertama. Bayangin kalau misalnya 1 hari ada 200, lo udah benar-benar ketimbun di bawah. Jadi saran gue, gunakan hashtag dengan DAPC yang tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya terlalu tinggi akan lebih cepat buat lo untuk ketimbun atau kegeser di bawah. Tapi kalau misalnya lo pakai DAPC yang sedikit, otomatis kesempatan lo untuk nongkrong di recent post ini lebih lama, dan otomatis kesempatan untuk lo dilihat kontennya itu juga lebih lama. Sekarang kita masuk ke daily post DAPC. Nah, biasanya gue akan sort lagi dari 0. Daily post terlalu kecil juga jangan ya, karena kalau bisa terlalu kecil berarti bisa jadi nggak ada traffic untuk masuk ke situ, nggak akan ada yang ngunjungin. Walaupun kebanyakan DAPC yang kecil itu warnanya hijau. Lo boleh coba pakai, boleh juga nggak, silahkan. Tapi untuk tahu berhasil apa enggak lo harus tes. Biasanya kalau gue pribadi, gue akan pakai yang DAPC-nya lebih di atas 20. Gue pribadi, gue akan mulai dari sini. Karena menurut gue ini masih ada traffic dan kesempatan gue untuk nangkring di recent post itu lebih lama. Setelah mau melihat DAPC 21 dan lo bandingin lagi, oh ini bisnis online 20-20 ini kayaknya kesempatan nih buat gue nih. Karena dia cuma 21 sehari DAPC-nya dan kemudian like-nya ada 155, sedangkan gue ada 200 like biasanya. Jadi kemungkinan gue nge-ranking di hashtag ini lebih besar. Gue contreng. Ukurannya pun 15.000, which is nggak terlalu besar. Cukup buat gue. Kemudian gue cari lagi, scroll ke bawah. Ini ada 7.021, tapi minimum like-nya 2.000. Enggak, gue nggak akan pakai terlalu tinggi. Gue nggak akan bisa bersaing dengan post yang ada. Ini bisnis online terbaik, 32.000, 22, minimum like-nya 137, masih bisa gue pakai. Oke, jadi sebenarnya simpel, lo tinggal ngebandingin 3 elemen ini. Untuk lo yang followernya di bawah 1000, jangan menggunakan kalau bisa hashtag di atas 50.000, itu terlalu tinggi. Dan karena gue udah filter di sini, jadi yang akan nongol di tab ini hanya yang tab paling tinggi 50.000. Terus cari lagi ke bawah. Ini gue suka 24, 112. Oke. Bahkan kalau lo mau traffic lebih tinggi, lo bisa cari di DAPC yang lebih tinggi pula. Oke, misalnya ini, Jack Ma Quotes. Ini ada 159, ini tinggi nih. Dan juga ada 231 like-nya. Kalau lo pede, lo bisa pakai ini. Tapi ingat ya, ini adalah Jack Ma Quotes. Berarti lo harus dipikirin kontennya berarti harus berisi tentang Jack Ma. Kalau lo tidak berisi tentang Jack Ma, itu berarti konten lo sama hashtag lo nggak relevan. Jadi hindari menggunakan hashtag yang tidak relevan dengan konten lo. Gue pribadi nggak akan pakai kecuali gue memang bikin konten mengenai Jack Ma. Bisnis online dari rumah bisa, ini 40 ya PC-nya dalam sehari dan like-nya cuma 109. Gue like-nya bisa 200, kemungkinan besar gue bisa ranking. Gue klik lagi di sini, klik lagi, dan sebenarnya kalau ngelihat secara sekilas tuh mudah. Lo bisa pilih antara yang memang warnanya hijau, kalau menggunakan aplikasi estetik ini ya, antara menggunakan hijau atau yang kuning. Tapi kalau misalnya bentuknya udah merah kayak gini, ini kemungkinan besar akan susah buat lo achieve untuk top rank. Kalau kuning lo masih bisa. Kalau gue pribadi, gue biasanya menggunakan kombinasi antara yang hijau dan yang kuning. Selain bisa jadi perbandingan juga, lo bisa ngeliat dari scoringnya ini. Semakin tinggi scoring, semakin tinggi kesempatan lo untuk ranking. Kalau misalnya lo ada yang nanya, kenapa nggak pilih yang hijau bang? Kan hijau kesempatan untuk ranking. Iya, bener. Hijau kesempatan gue untuk ranking lebih besar. Lihat, like-nya cuma 82. Daily post-nya 1. Tapi ingat, kalau daily post-nya 1, berarti orang yang visit ke hashtag ini juga sedikit. Trafficnya kecil, kemungkinan besar lo nggak akan bisa dapetin traffic banyak
di sini. Makanya gue pilih yang di APC biasanya di atas 20. Itu gue pribadi. Setelah gue pilih kira-kira gue suka. Simple sih, gue tinggal lihat yang kuning biasanya dan gue compare sedikit antara sini dan sini. Terkadang gue jadi tidak terlalu merhatikan ini karena memang gue sudah memfilter di bawah 50.000. Jadi yang nongol di sini pasti hanya di bawah 50.000. Jadi fokus gue hanya akan ke sini dan ke sini. Kalau gue nemu, oh ini 268, gue nggak jadi pakai. Ini 105, oke boleh, gue pakai. Semua yang lo contreng itu akan muncul di sini. Ini gue udah contreng 12 hashtag. Ingat ya, lo punya jatah 30 hashtag dalam satu post. Lo boleh pakai 30-30-nya silahkan. Atau mau pakai cuma 25 silakan. Kayaknya gue udah pakai semua. Ini boleh dipakai udah berapa nih? Udah ada 15 hashtag. Tapi gue masih belum penuh 30, nggak apa-apa. Gue cari lagi yang lain. Misalnya kerja online atau bisnis Instagram ya. Search. Ini keluar yang di bawah 50.000. Ada optimasi IG boleh gue pakai. Creative feed, nah hati-hati kalau creative feed mungkin itu adalah feed yang bentuknya kreatif, bisa jadi berupa desain, foto, atau melibatkan yang sisi-sisi kreatif lah. Boleh misalnya gue pakai karena mungkin sedikit banyak desain gue masih nyambung sama sisi kreatif, tapi yang lo harus hindari adalah hindari hashtag menggunakan bahasa Inggris. Ini creative feeds ini menggunakan bahasa Inggris, jadi gue nggak akan pernah mau pakai. Karena kalau misalnya lo pakai hashtag yang berbahasa Inggris, kemungkinan besar yang nongol ke situ adalah orang dari belahan dunia manapun. Kalau misalnya mereka memang adalah orang yang lo targetkan, boleh silakan. Tapi kalau misalnya lo cuma mau fokus jualan di dalam negeri, dalam Indo doang, gue saranin lo nggak pakai yang bahasa Inggris. Karena ujung-ujungnya nggak akan pengaruh bawa traffic, tapi traffic yang tidak berguna buat lo. Pemasaran digital, boleh nih masuk. Tips Instagram marketing, nah ini bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indo, tapi biar lebih aman gue nggak akan pakai. Trik Instagram sudah pasti bahasa Indonesia. Gue pilih lagi. Nah, konten kreatif boleh silakan kalau misalnya memang related ya. Microblog Indonesia, gue memang menggunakan sistem microblog, jadi gue pakai. Nah, ini udah berapa? Gue udah punya 20 hashtag. Lanjut kita cari lagi. Jualan online misalnya. Search. Oke, ketemu lagi nih jualan online Jakarta boleh. Nah ini putih ini kagak ada traffic sama sekali, lo perhatiin 0 di APC nya, jadi hindari. Nah kalau misalnya memang lo localize, maksudnya target lo itu hanya di daerah tertentu kayak gini, lo bisa pakai hashtag yang memang localize juga, jualan online Bandung. Tapi kalau buat gue pribadi, gue nggak akan pakai karena gue tidak hanya mentargetkan Bandung, tapi di mana-mana. Ini bisa di sini Indonesia, oke, gue cari. Dan ini terus lo lakukan sampai akhirnya kepilih 30 hashtag. Gue nggak akan lanjutin sampai habis karena menurut gue biasanya gue pribadi suka pakai di antara frekuensi 20 sampai 30 hashtag. Kadang gue nyampe di 20 aja udah cukup sih menurut gue kalau gue nggak nemu sampai 30. Ketimbang gue maksain 20 ini udah cukup, ketimbang gue maksain pakai hashtag yang terlalu besar atau mungkin hashtag yang nggak related, gue nggak mau. Mendingan gue cukup dengan hashtag yang seperti ini aja. Kalau sudah, lo tinggal save hashtagnya, kemudian lo namain testing hashtag bisnis online, kemudian lo create. Dah, dia akan kesimpan. Nextnya lo tinggal masuk ke sini saat lo mau pakai itu hashtag, ke manage hashtag dan ke my hashtag. Mana tadi yang bisnis online hashtag, ini dia. Apa yang gue lakukan, hanya gue tinggal klik sini, copy to clipboard, kemudian gue pakai di postingan gue selanjutnya. Setelah itu yang penting apa? Lo evaluasi. Jadi gini, lo udah menciptakan satu grup hashtag, bagus. Tapi lo harus bikin aja grup hashtag yang lain, jangan cuma satu. Untuk postingan berikutnya, lo bisa pakai lagi grup hashtag yang lain lagi. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggunakan hashtag, lo bisa nonton video gue yang satu ini. Linknya ada di pojok kanan atas ya, silakan. Nah kalau diperhatiin, di sini gue ada beberapa grup hashtag kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang barusan gue bikin. Ini yang gue lakukan adalah gue coba testing satu-satu. Gue pakai ini, kemudian besok pakai hashtag yang satu lagi. Kemudian 3 hari gue pakai ini, hari keempat gue pakai ini, hari kelima gue pakai ini, hari keenam gue pakai ini. Selanjutnya gue rotasi terus sampai biasanya setelah 3 kali pakai, gue akan ngeliat, gue akan evaluasi mana yang bagus hasilnya dan mana yang nggak bagus hasilnya. Yang nggak bagus gue buang,
yang bagus gue keep. Habis itu gue cari lagi grup hashtag yang baru, analisa lagi sampai 3 kali pakai, filter lagi yang nggak bagus buang, yang bagus pakai. Jadi gitu terus pakai terus, analisa lagi, analisis. Jangan stop analisa, jangan berpikir dengan lo udah punya 5 grup hashtag udah stop, lo nggak perlu cari. Enggak. Selain fitur yang tadi gue sebutin, kalau lo males ya, let's say kalau misalnya lo emang males mau cari, mau analisa satu-satu, lo bisa bikin kayak gini, search. Nih, ini ada automatic hashtag. Ini mungkin udah gue jelasin fitur ini di video gue sebelumnya. Di sini si hashtag ini akan otomatis merekomendasikan hashtag yang cocok buat akun lo berdasarkan jumlah average like yang biasa lo dapet. Dia akan rekomend. Kalau lo malas analisa, lo tinggal pakai ini, lo copy to clipboard, lo pakai buat hashtag lo, buat post lo. Tapi saran gue, riset secara mendalam satu persatu. Kalau perlu nanya gue pernah pakai, gue iseng gue pernah pakai, dan memang traffic yang datang agak lebih baik ketimbang yang biasa gue gunakan. Tapi saat gue riset satu-satu mendetail kayak tadi, itu hasilnya jauh lebih bagus ketimbang gue pakai si automatic hashtag ini. Karena gue punya formula sendiri, yaitu tadi gue ngelihat minimum like, gue ngelihat daily postnya, dan ngelihat post countnya. Walaupun gue ngasih lo ukuran di sini, gue ngasih lo ukuran ya. Ini bisa lo jadiin acuan, tapi buat testing dulu. Karena ini yang bekerja buat gue, belum tentu ini bekerja buat akun lo. Lo harus tes dulu. Saat misalnya tiba-tiba bisa jadi untuk akun lo 1K ini, akun lo dibawa 1K, tapi ternyata lo pas pakai hashtag size yang ini lebih bekerja ketimbang lo pakai yang ini. Itu bisa terjadi karena setiap akun itu unik, nggak bisa sama rata. Ini adalah contoh format yang gue pakai buat diri gue sendiri. Lo boleh pakai, dicoba, diimplement, tapi lo harus tes. Kalau nggak berhasil, lo rombak lagi, ya kan? Bisa jadi pas lo pakai ini, lo ternyata nggak cocok pakai yang 50K, lo cocoknya pakai yang ini. Bisa jadi, kemungkinan itu pasti ada. Itu kenapa gue bilang riset, cari, testing, evaluasi. Riset, cari, testing, evaluasi. Itu yang harus lo terus lakukan. Oke, berikut tadi adalah cara gue untuk mencari hashtag. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Gue akan dengan senang hati membantu. Dan kalau misalnya lo mau pakai aplikasi hashtag ini, kayak gue bilang, ada di link deskripsi gue di bawah. Dan itu lo bisa pakai secara gratis, ada yang bayar. Kalau yang gue pakai saat ini adalah yang versi berbayar. Guys, itu tadi adalah cara gue untuk riset hashtag. Apa saja faktor penilaian yang gue pertimbangkan dalam memilih hashtag dan bagaimana gue menggunakan hashtag. Kalau misalnya lo ada yang mau ditanya, silakan cantumkan di komen bawah, atau lo mau ada request topik tertentu, silakan juga cantumin di komen di bawah. Thank you udah nonton. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube gue di Ivan Anwar, karena gue akan upload video mingguan mengenai optimasi Instagram. Dan lo juga bisa pantengin Instagram gue di ivananwar.id. Di situ gue akan upload harian mengenai tips optimasi Instagram. Terima kasih udah nonton sekali lagi, and I'll see you guys on the next video.